Halo Sobat Muda, kembali lagi ke YouTube channel Inti Muda Indonesia dalam sesi I Am Formation. Oke, sebelum kita mulai sesi kali ini, jangan lupa nih teman-teman untuk subscribe, like, and comment, and share ya. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu nih kita akan selalu update video-video yang terbaru dari sesi I'm Information. Kali ini sesi kita akan membicarakan tentang dating apps. Nah, bintang tamu kita kali ini dia udah sangat berpengalaman banget dalam dating apps dan kita bakalan tahu nih apa sih pengalaman-pengalaman dari bintang tamu kita ini. Kita panggil aja yuk. Ini dia bintang tamu kita. Halo Kak, apa kabarnya nih? Ya, baik, alhamdulillah. Bintang tamu kita kali ini cantik banget ya. Gimana Kak perjalanannya ke sini tadi? Tadi sih kebetulan nggak macet, cuma ada mendung aja di luar. Wah iya. Oke Kak, ada pepatah nih biasanya kan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oke, Kakak boleh perkenalkan diri dulu nih ke sobat muda yang ada di rumah. Oke, hai. Nama gue Di, umur gue 23 tahun. Masih muda. Jadi saya dipanggil kakak. Oke, terus? Sekarang sibuknya lagi bikin buku aja sih. Sibuknya bikin buku aja. Lagi ada project buat bikin buku. Oke. Kakak ini adalah salah satu yang udah berpengalaman banget nih kan dalam dating apps nih. Sejak kapan sih Kak Kakak menggunakan dating apps tuh? Kalau dihitung sampai tahun ini mungkin udah ada sekitar 5-6 tahunan aku pakai dating apps. 5-6 tahunan. Berarti itu kira-kira dari umur berapa ya? Masih sekolah atau kuliah? Dari mau masuk kuliah kalau nggak salah gitu. Tapi memang batasan umurnya udah 17 tahun, which is emang udah legal buat masuk ke dating apps. Gitu. Tujuan pertama kali Kakak pakai dating apps tuh untuk apa sih? Awalnya karena iseng, baru putus. Aduh. Terus bosen, iya habis putus, terus bosen, pengen cari suasana baru, pengen cari teman-teman baru, terus penasaran nih apa sih orang-orang kok kayak seneng banget mainan kayak ginian gitu, terus kayak penasaran aja, akhirnya yaudah download, coba-coba, akhirnya terus sampai sekarang. Oke, dating apps-nya itu, oke nih ya, ini terserah sih mau jawab apa enggak. Dating apps pertama kalinya tuh lewat apa gitu? Banyak banget kan sekarang. Banyak banget, parah. Pertama kali apa dating apps yang digunakan itu? Sangat klasik, kayak semua orang pasti apa tuh kira-kira? tahu banget ini dating apps-nya. Boleh sebut mereknya? Boleh. Ya kan pasti sobat Indonesia pasti bakalan tahu nih. Sobat muda yang ada di rumah pasti bakalan tahu aplikasi ini gitu kan, dating apps ini. Coba Kak. Dulu pertama kali banget pakai itu aku main Tinder. Wow, oke. Memang rating Tinder itu emang tinggi banget ya sampai saat ini kan nggak sih? Dan nggak ada yang terkalahkan gitu kan. Bosen kan main Tinder, terus kayak apa ya, dating apps lain kayak mulai cari-cari, terus ada mulai masuk ke Meet, terus Coffee Meet Bagel, dan pokoknya banyak banget sih. Terus kayak ada Bumble yang kemarin baru main, kayak Bumble kayak gitu-gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya aku balik lagi ke Tinder ya, karena kan emang Tinder sekarang ratingnya lebih tinggi banget gitu kan daripada aplikasi yang lain gitu kan. Oke, di Tinder pertama kali itu mainnya gimana sih, kayak rasanya tuh kayak agak crunchy apa kayak gimana gitu kayak perasaannya gimana gitu pertama kali masuk ke situ tuh kayak oh my god, what should I do with this apps, kayak aku nggak tahu sama sekali aku harus ngapain, karena kayak tiba-tiba bikin account, terus masukin foto, nulis bio dan segala macem, terus tiba-tiba nongol front page-nya gitu, terus kayak tiba-tiba cuma ada nongol satu foto cowok ya, what should I do? Terus kayak yaudah nyoba, oh ternyata mainnya cuma swipe, terus yaudah dia kayak bisa ngelihat profilnya dan segala macam. Itu kayak
ya udah ternyata mainnya kayak oh ya udah pantesan orang-orang banyak banget yang ngedownload dan mainan ini kan gampang banget caranya. Iya, gampang banget pastinya. Kita tinggal swipe terus buka profilnya udah ketahuan orangnya kayak apa, fotonya apa aja. Bahkan sekarang sosial medianya sampai account Spotify-nya udah ketahuan. Jadi kita bisa kayak lebih matching ke selera musiknya, foto-fotonya dia di Instagram dan segala macam. Tujuannya pertama kali pakai dating apps itu apa sih, Kak? Ya tadi yang aku bilang, aku bosen Ya awalnya ya. karena emang baru Tujuan utamanya bosen karena baru putus kan, jadi masih kayak stres. Aduh, gue harus mencari cara gimana caranya supaya gue bisa happy lagi, bisa bahagia lagi. Kan? Terus kayak anak-anak juga kayak teman-teman lingkungan se-circle tuh udah mulai kayak aduh, gue nggak mau ketemu dia lagi. Akhirnya main, terus akhirnya ketemu circle baru, ketemu teman-teman baru, ketemu calon pacar yang ternyata tidak jadi calon pacar baru, sampai yang kayak gitu-gitu sih, gitu awalnya. Oke, nih Kak, biasanya nih kan kalau mengenai dating apps, pasti kan orang-orang tuh kayak dating apps paling cuman kayak yang bercandaan doang, terus kayak apa namanya, cuman hal negatif doang. Menurut Kakak tuh gimana kalau misalkan tanggapan sobat muda yang di rumah tuh pasti kan kayak dating apps itu paling cuman dipakai cuman di kalangan orang-orang alay gitu kan, gitu alay. Coba menurut Kakak gimana? Sebagai pengguna pengguna yang senior ya. Iya. Enggak senior banget sih. Tapi menurut aku dating apps itu salah satu sosial media yang dia bisa dibilang punya dua sisi sosial medianya tuh kelihatan banget. Karena ketika kamu adalah seseorang yang sangat-sangat tidak tahu bagaimana sebenarnya dunia luar sana, ketika terus kamu tiba-tiba penasaran masuk ke dating apps, kamu bakal bener-bener mata kamu tuh kebuka banget kayak, wah ternyata banyak banget ya manusia-manusia aneh di luar sana yang belum pernah kamu temuin. Terus kayak ya pasti akan ngerasa kayak ada shocknya sendiri gitu. Tapi nanti kalau udah main jadi kayak ngerasa oh itu udah gini aja. Iya sih, tapi tahu nggak sih Kak nih, ternyata dating apps itu juga dipakai sama kalangan artis. I know. Nah, terus kalau misalkan menurut Kakak nih, pernah nggak sih ketemu di dating apps itu bukan buat jadi pacar tapi malah jadi temen gitu? Ada nggak sih kayak kok awalnya saya emang suka tapi kok lama-lama kok jadi kayak temen gitu ya? Ada nggak sih kayak temen lama gitu? Kalau temen sih sampai detik ini belum ada. Maksudnya ketika aku match sama orang terus orang itu yang malah jadi teman sama aku sih sampai sekarang belum ada ya. Karena malah jadinya ke circle-nya. Jadi dia ngenalin aku sama temen-temennya dan aku malah lebih deket sama temennya daripada sama dia sampai detik ini. Jadi kayak sama dianya pun sekarang udah gak komunikasi, tapi sama temen-temennya tuh masih komunikasi. Iya gitu, jadi kayak lebih kayak iya mau mencari seseorang malah dapetnya berorang-orang. Betul. Dan awalnya cuma dari satu orang, banyak orang. Banyak banget. Nah, pernah nggak sih kakak tuh dapet pacar dari dating apps? Kira-kiranya aku maaf ya ngulik-ngulik ini kayaknya nggak sopan, tapi aku pengen tahu gitu kan. Pernah nggak sih? Kalau pacar sampai detik ini Nggak pernah. Enggak. At all. Kenapa gitu? Karena aku tipe orang yang skeptis. Maksudnya gini, lingkunganku sendiri banyak juga orang-orang yang emang pakai dating apps dan akhirnya mereka meresmikan melalui jalur pernikahan yang which is itu udah sangat-sangat legal dan melalui jalan yang benar. Tapi aku sendiri aku nggak ini sih, nggak pernah nemu sampai yang yuk kita pacaran, yuk kita serius deh apa segala macam. Enggak, sampai detik ini udah bertahun-tahun make segala macam, ketemu berbagai jenis manusia baru, sampai detik ini nggak pernah ya. Nggak pernah. Tapi pernah nggak sih misalkan kayak lagi main dating apps nih, misalkan kayak Tinder gitu kan ya, pernah nggak sih pas lagi swipe gitu kayak ketemu anjir gitu kan, gitu ya, sorry ya. Pernah nggak sih kayak ketemu kayak ini temen gue kenapa dia itu sering banget. Jadi itu kejadian sama teman sekolah sendiri. Gimana tuh coba? Itu kejadian sama teman sekolah sendiri. Rasanya gimana? Itu benar-benar kayak
lagi iseng tengah malam, terus tiba-tiba kayak, kok nih orang mukanya gue kenal ya. Terus bener kan, dicari fotonya, maksudnya digeser-geser, lihat foto-fotonya, lihat profilnya, terus kayak, ya ini mah teman sekelas gue. Terus udah kan, akhirnya di swipe right, aku screenshot, aku kirim dia, terus gue ancam, lu swipe right gue balik ya, kalau enggak iPhone di Tinder. Besok-besoknya di kelas kayak, jangan bilang gue main Tinder ya, oke. Padahal ya nggak apa-apa nggak sih kalau misalnya Iya sih. tapi kan emang dulu masih kayak ya main Tinder pasti kayak ngapain sih lo main Iya. Tinder kan kayak gitu kan Masih ada anggapan kayak tanggapan buruk gitu iya padahal kayak ih Tinder, iya anak Tinder gitu kan, padahal kayak ya udah biasa aja. biasa aja padahal Tinder pun mau nyamain Tinder ke Instagram itu sama-sama aja. mereka sama-sama cari jodoh nggak Iya. sih tapi bedanya kalau di Tinder kita swipe right kalau Benar. di DM Instagram apa kita kayak DM DM-an aja. nge-like fotonya banyak banget Betul. terus Tiba-tiba ada masuk DM request ya kan, terus tiba-tiba ih siapa sih? Habis nge-like foto gue terus tiba-tiba nge-DM. Well, Instagram dong. pernah gak sih kakak ketemu nih sama orang yang dari aplikasi gitu kan kayak kakak udah ketemuan misalnya kayak janjian di mana gitu terus dia tuh awalnya kayak manis gitu tapi kayak dia tuh melakukan kekerasan dalam seksual atau kayak maksa kakak kayak melakukan hal yang negatif gitu pernah gak sih kayak kayak gitu Ada sih, cuma dalam konteks sebenarnya kekerasannya lebih ke pelecehan secara verbal. Maksudnya dia memang tidak menyentuh gue, tapi tingkah lakunya pas di depan mata gue itu menunjukin banget kalau misalnya ini orang gue ya sebagai orang yang sudah lama ada di sana dan sudah menemui banyak manusia ya tau lah maksudnya cowok ketemu cewek kalau udah karena emang image-nya juga udah buat kayak gitu ya aku sendiri sih kayak ya udah gitu tapi tidak pernah membayangkan kalau partner yang baru match ini ternyata bisa melakukan hal-hal yang gak enak tersebut bener-bener di depan mataku dan menjurusnya ke aku dan itu di tempat publik, itu di tempat umum, kita di tempat makan dan bahkan dia gak sendiri jadi tadinya emang kita janjiannya berdua terus ternyata banyak temennya gitu sepanjang jalan dia manggil temennya jadi terus kejadiannya tuh ya udah tadinya emang cuma ngobrol-ngobrol biasa terus tiba-tiba temennya dateng mereka mulai ngomongin yang menjurus aku masih yang kayak gue bodo amat deh pura-pura nggak denger apa segala macam sok sibuk sama HP sama makan ya kan terus tiba-tiba pembicaraannya udah mulai yang kayak nanya-nanya gitu udah mulai kayak ke ranah personal yang kayak awalnya masih nanya masih normal kayak oh iya udah jomblo berapa lama putusnya kenapa terus lama-lama nanya kayak lebih ke menuju ya iya udah kayak lu udah ngapain aja sama mantan lu terus kayak emang gue harus jawab itu ya kayak aku langsung kayak emang gue harus jawab itu ya kayak emang penting terus kayak masih yang jawabnya masih kayak hai terus lama-lama mereka kayak punya diskusi sendiri di antara dua orang ini dan muncullah satu kalimat yang apa ya menurut aku tuh kelihatan banget lah jadinya maksudnya niatnya tuh ketahuan gitu dan di situ aku juga jadi tahu latar belakang si cowok yang tadinya match sama aku ini diikutin kok oh ternyata dia udah punya istri dia punya istri oh my god dia ketemu sama aku cincinnya dilepas dulu dia ketemu sama aku dia match sama aku dia mau sama aku karena dia ngerasa kalau istrinya tuh lagi ribet banget dan itu dia mereka punya diskusi itu dia sama temennya ngomongin itu di depan aku like ya udah gue tahu tapi nggak usah se-obvious itu lah nggak usah dikasih tahu itu ke depan gue gitu kan oke gitu terus lama-lama kayak itu pas tahu itu kayak ya udah
oh ya udah, kayak cuma asal tahu doang kan jadinya. Terus lama-lama kayak aku di situ tidak merasa bahwa pakaian yang aku kenakan adalah sesuatu yang mencolok atau memancing. Toh itu maksudnya pilihan baju, ya udah pilihan baju bukan. Nggak ada yang bakal ngira kalau misalnya aku ngapain dan segala macam. Di situ bajuku aku cuma pakai kaos warna hitam, pakai rok ini, aku pakai long coat warna hitam panjang selutut juga, which is kalau udah dilihat itu udah aku kayak dementor, bener-bener hitam nggak kelihatan. Dan dia bisa tiba-tiba ngomong, aduh, terus aku nanya dong, kenapa aduh gitu, terus dia gini, kenapa aduh kayak, ya bingung dong, kayak tiba-tiba lu aduh tadi masih asik-asik aja gitu kan. Terus dia tiba-tiba ngomong, aduh gue jadi pengen sunahan nih sama lo. Like, ngerti gak sih kayak konteksnya? Oh wow, sunahan. Gue tidak membuat lo merasa punya kewajiban, kayaknya kok jadi pengen sunahan. Kayak ngerti gak sih? Oke. Ya terus itu bener-bener di titik itu aku cuma kayak nyender, ngeliatin dia kayak oh, ambil HP, bentar ya, kamar mandi dulu. Terus gue cabut ke kamar mandi, terus gue nelfon teman-teman gue semua, gue marah-marah. Lo tau gak, ini gue meet up sama cowok ketemu di Tinder, tapi kelakuannya kayak gini, gue kesel banget. Terus gue harus apa? Terus teman-teman kayak mereka cuma ngomong kayak, ya udah, sekarang gini, lo lagi di mana? Habisin dulu aja duitnya. Lo udah kesel kan? Habisin dulu aja duitnya. Lo pesan semua yang lo mau, abis itu lo tinggalin besok di blok. Oke, siap teman-temanku. Aku balik lagi, aku memesan semua yang aku mau. Kebetulan banget juga kan. Sudah kesel. Dan itu belum selesai. Pas aku balik dari kamar mandi, ternyata mereka pas aku pergi itu ternyata mereka punya internal discuss gitu loh kayaknya. Terus tiba-tiba kedengeran sama kupingku. Dan you know what? Itu ngomongin tentang how to make your things bigger than before. Your things. Kayak, ya lu ngomongin ukuran jangan di depan cewek deh, gimana? Jangan membuat sebuah percakapan internal menjadi percakapan umum. Betul. Dimana di situ ada seorang perempuan yang sudah gue tahu kalian targetkan untuk dipakai bersama-sama. Dan itu kayak langsung abis itu, sorry banget guys, gue nggak bisa lama-lama. Ini soalnya besok gue mau ada meeting pagi, jadi gue harus cepetan cabut dan segala macam. Tapi ini tadi kan lo baru mesen. Iya sorry banget ya, ini gue baru kabarin tadi pas di kamar mandi. Terus gue langsung chaps, muka gue bete sepanjang jalan kayak di mobil udah kayak. Dan besokannya gue beneran ngeblok orang itu. Tapi sayangnya gue nggak tahu kalau ternyata temennya udah menemukan akun Instagram gue. Jadi gue udah diblok, gue udah ngeblok si cowok itu, tapi temennya neror gue. Ya udah gue cabut. Dengan muka nggak enak, besokannya gue blok. Gue tetap diteror sama temennya yang satu, sosok asing yang kayak nge-share post lah, terus nanyain, nomor lo rusak ya, kok si ini ngechat lo nggak bisa, kok si ini nelpon lo katanya nggak, nomor lo nggak aktif mulu. Terus gue dengan gampangnya cowok ngomong kayak, iya HP gue rusak. Padahal kayak, ya gue nggak mau, gue udah tahu topik yang kalian bicarakan di depan gue, walaupun kalian tidak menunjukkan secara langsung, tapi kan gue denger, gue punya kuping gue, ya kan. Dan kalian ngomongin itu di depan gue, jadi udah, gue nggak mau lagi berusaha kayak udah males cuy. Oke, berarti itu adalah salah satu tindakan pelecehan seksual, tapi belum terjadi. Belum gitu terjadi, ya? Baru tarafnya secara verbally ke gue. Guys, jadi itu adalah salah satu tindakan dari Kadi ya dalam pelecehan seksual, walaupun belum terjadi gitu kan. Terjadi karena dia udah mendengar kayak bakalan sesuatu yang negatif, dan dia juga tahu gitu apa yang bakalan terjadi, dan dia melakukan tindakan itu. Ya nggak sih, itu betul banget. Nah, nih Kak, ada lagi pertanyaan nih. Setuju nggak sih Kak
orang zaman sekarang dari muda ke yang tua menggunakan dating apps itu untuk hal-hal yang buruk. Contohnya nih, kayak mencari orang yang buat memuaskan hasratnya tanpa konsep, berselingkuh. Bahkan ada pengalaman teman saya, dia itu barang nyata sampai HP-nya dibawa kabur sama mates-nya. Apa pendapat kakak sih untuk mengenai hal itu? Ini ada pertanyaan dari sobat muda yang di rumah. Itu menurut kakak kayak gimana? Ketika masuk ke dating apps itu kalian sudah harus tahu resiko apa yang kemungkinan besar apa yang akan terjadi ketika kalian memang match sama satu orang dan kemudian menyetujui untuk bertemu, karena ketika kalian sudah bertemu berarti itu sudah masuk ke satu level komunikasi lain yang tarafnya itu udah satu lebih tinggi dibanding komunikasi secara daring yang kalian lakukan kan melalui aplikasi itu. Dan di situ kalian udah harus tahu harusnya kalau misalnya bakal banyak banget kemungkinan buruk yang bisa terjadi di diri kalian gitu. Kalau dibilang apakah itu buruk, tentu itu buruk ketika satu tindakan itu sudah merugikan orang dan sudah menyalahi aturan yang ada, pasti itu buruk. Tapi itu kembali lagi, apakah memang dari awal kalian sudah menyadari kalau misalnya ya itu bentuk resikonya gitu. Sekarang giliran kalian ketika kalian menjalaninya, apakah kalian bisa lebih berhati-hati, bisa lebih waspada, bisa lebih menahan diri, atau bahkan ya memang kalian sudah memberikan konsen aja gitu, kayak kalian mau dia minta dan kalian bisa memberikan, kan artinya kalian sudah memberikan konsen. Ketika kalian sudah memberikan konsen berarti apapun yang terjadi ke depannya ya udah itu udah tanggung jawab kalian, mungkin berdua mungkin juga pribadi gitu. Berarti emang harus udah terima resiko gitu. Berarti kalau misalkan kita pengen ketemu sama orang nih sobat-sobat yang ada di rumah, berarti kita harus lebih cross check lagi. Cross check lagi, benar. Jadi kalau misalkan emang kita udah pengen serius ketemu sama nih orang, kita harus tahu dulu asal usulnya gitu. Jangan cuman kayak baru ketemu, baru match, terus diajak ketemuan, terus diajak ke hotel. Berarti kan itu aja berarti udah menjerumusnya ke situ enggak sih? Iya enggak sih? Tapi kalau misalkan kayak kita diajakin ke nongkrong bertemu sama teman-temannya, tapi sebelumnya kita udah tahu dia asal usulnya kayak sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, berarti itu dia udah welcome gitu kan? Berarti dia nggak berpikiran kayak yang akan merugikan dia gitu. Banyak banget gitu kan. Aku juga adalah salah satu pengguna dating apps. Terus aku tuh kadang melihat dia umurnya 18 tahun gitu kan. Aku match gitu kan sama ini orang gitu. Terus aku tanya dong kayak kesibukannya apa gitu kan. Berarti kan otomatis kalau umur 18 tahun itu dia udah ya lulus kayak kelas 3 SMA gitu, gitu lah. Terus pas lagi aku tanya dia ngasih sekolah gitu. Terus aku tanya lagi dong karena kan aku orangnya yang lebih cari tahu gitu kan, maksudnya ini orang tuh beneran gak sih umur 18 tahun ya nggak sih, karena kan pasti penggunaan dating apps itu harusnya udah ada batas umurnya gitu, 17 tahun kalau nggak salah nggak sih kalau di Tinder ya kan, dan dia ternyata umurnya masih 15 tahun. Menurut kakak tuh gimana buat orang-orang kayak buat sobat-sobat yang ada di rumah menggunakan dating apps tapi belum sesuai dengan umur, kakak sarannya tuh gimana gitu buat mereka gitu loh? Sebenarnya gini, kalau misalnya memang kalian belum cukup umur untuk ada di lingkungan yang sekeras itu melalui satu aplikasi, better untuk jangan, karena penasaran boleh. Toh sekarang media udah banyak banget, kalian nggak perlu langsung terjun langsung, bisa aja lihat lewat YouTube atau cerita-cerita yang ada, ya googling aja gitu cerita pengalaman di orang-orang yang di dating apps, yang jeleknya, yang bagusnya kayak apa, yang bosenin, yang bikin bosennya kayak apa, cari aja. Nggak kalau emang cuma karena sebatas penasaran terus udah masuk, nggak usah gitu, karena ya itu tadi masih bisa dicari di mana-mana. Tapi kalau memang kalian rasa penasarannya sepenasaran itu, tolong banget untuk selalu
waspada, karena nggak bisa dipungkiri zaman sekarang tuh orang jahat tuh makin banyak. Motifnya semuanya bisa dijadiin motif. Betul. Apapun bisa dijadiin alasan. Mau kamu yang salah, mau dia yang benar, mau dia yang salah, kamu yang benar, semua tuh bisa dibalik-balikin. Kalau kamu nggak punya pengetahuan, kalau kamu nggak punya kekuatan untuk bisa bikin diri kamu seenggaknya merasa aman di dalam aplikasi itu, better untuk jangan. Karena udah banyak banget korban yang kayak akhirnya harus, kalau misalnya kita ngomongin kehilangan harta ya udah masih oke lah ya. Masih bisa dicari. Masih gitu. bisa dicari. Kalau udah kehilangan sampai amit-amit kehilangan nyawa cuma gara-gara ketemu sama stranger, terus lo habis dimanfaatin, harta lo dikuras, terus lo amit-amit dihabisin juga, kan nggak lucu. Kan ada nggak sih Kak teman kakak nih yang menggunakan foto, jadi kakak punya teman fotonya tuh digunain buat ngejual dia, ngerti nggak sih, kayak mendapatkan keuntungan kayak gitu. Itu pernah nggak sih ada pengalaman teman kakak? Udah banyak banget kayak gitu. Banyak banget kan ya. Gak usah jauh-jauh kayak gitu, kayak lu lama di dating apps pasti bakal nemu orang-orang yang dengan nggak tahu sengaja nggak tahu foto artis buat dimasukin di profile picture lo. Kayak ngapain lo masukin Cristiano Ronaldo buat foto profil lo ngapain masukin artis-artis Korea? Hello, ya oke, kalau misalnya emang lingkungan dia nggak tahu, mungkin orang yang nggak tahu bakal kejebak terus jadi nge-swipe. Tapi kalau orang yang tahu, yang ada udah ketawain Kayak iya maksudnya apa sih nih orang? Nih teman-teman, dating apps itu bukan yang seburuk yang apa yang kita kira gitu. Dating apps itu bukan hanya mengenal dari Tinder atau WeChat atau apa yang lain gitu, tapi Instagram pun itu adalah salah satu dari dating apps gitu loh. Jadi kalian kalau misalkan emang umur kalian belum cukup, kalian cukup aja kayak pakai dari Instagram, iya nggak sih? Instagram aja Instagram aja tuh udah luas banget iya, sebenarnya masih jangkauannya. Twitter, Facebook, nah itu kan kayak masih terjangkau ya nggak sih? Buat sobat-sobat yang ada di rumah, kalau misalkan kayak pengalamannya sama kayak Kadi, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Siapa tahu kita bisa nampung nih. Ini pertanyaan terakhir sih, ini dari terakhir banget dari sesi ini. Kasih pesan-pesan dong Kak untuk orang-orang muda yang pakai dating apps maupun apa baru dipakai dating apps untuk cari teman ataupun hal yang lain. Pesannya untuk yang baru mau join dating apps, pertama kalian harus benar-benar siapin mental sih, karena harus benar-benar kuat. Di dating apps itu isinya bukan cuma orang-orang yang kayak kalian tahu sukunya, kayak orang Jawa, orang Sunda, Batak, apalah segala macam yang cuma kalian tahu gitu jenisnya kan. Karena bahkan di situ banyak banget orang-orang yang ternyata kalian juga nggak tahu ternyata mereka ada gitu, dan mereka bisa melakukan hal-hal yang mungkin kalian pikir tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi. Karena semua kemungkinan itu benar-benar bisa kejadian banget cuma melalui platform dating apps, apapun bentuknya. Mau yang seneng, mau yang sedih, mau yang bikin rusak, mau yang bikin kesel, sampai bikin kalian amit-amit depresi, frustasi, itu bisa banget. Jadi harus benar-benar siapin mental. Kalau nggak, ya udah, lo nggak akan ngerasain fun-nya, lo cuma bisa menderita, lo cuma bisa nangis-nangis doang, bikin kesel-kesel doang. Iya, betul. Terus yang kedua, untuk ucapan don't judge a book by its cover, gue setuju 50-50 lah, 50-50. Kita emang perlu nih, kalau masuk di dating apps itu kita perlu untuk ngejudge booknya dari cover. First impression itu perlu banget. Betul banget. Penting banget. Itu bisa menentukan langkah lo selanjutnya, 1000 langkah lo selanjutnya. Ngelihat dari first impression-nya. Kalau misalnya first impression-nya aja udah jelek, terus lu mau ngelanjutin, terus buat apa dong kalau misalnya first impression-nya udah jelek lu masih ngelanjutin? Ya kan? Kan fungsinya dating apps lu mencari seseorang, mencari satu sosok yang emang bisa istilahnya at least satisfying yourself lah, dari secara
entertainnya, mungkin dia orangnya lucu, bisa diajak ngobrol dan segala macam. Kalau udah dari situ aja udah nggak cocok, ngapain dilanjutin? Tapi kadang-kadang kita juga nggak boleh judge a book by its cover. Kalau di dating apps emang rada kontra, tapi kenyataannya kayak gitu. Karena banyak banget ternyata orang-orang yang dia penampilannya biasa aja gitu, orangnya juga nggak nyambung-nyambung banget. Tapi ketika dia sudah mulai bercerita dan menunjukkan sisi lain dirinya, sumpah lo bakal belajar banget. Karena banyak banget yang tadi gue bilang, di dating apps tuh banyak banget manusia-manusia aneh yang kayak lo nggak bakal tahu nih ternyata ada manusia jenis kayak gini. Karena jujur itu salah satu kepuasan gue, salah satu hal yang bikin gue seneng untuk di dating apps, karena gue bisa belajar jenis manusia-manusia yang punya sifat-sifat yang gue nggak pernah tahu kalau itu eksis. Kayak dia tuh ternyata ini ya, ada ya orang yang kayak baperan tapi baperannya cuek. Ada ya ternyata orang yang kayak kelihatannya di luarnya cool tapi padahal dicolek sedikit nangis. Ada ya kelihatannya kalau di chat tuh garing tapi pas udah ketemu nggak bisa berhenti ngomong. Itu kan kayak ya nggak sesuai sama apa yang lo lihat di luar kan. Makanya harus banyak jadi apa ya? Gue bukan menyarankan untuk banyak explore, tapi nggak ada salahnya untuk kenalin orang-orang yang emang ada di dating apps. Kalau memang tujuannya mau mencari teman, kalau mau cari pasangan, tolong lebih hati-hati terhadap buaya-buaya yang suka nanyain hal-hal yang aneh. Kayak misalnya, kamu tinggal di mana? Sama orang tua apa tinggal di kosan? Kalau di kosan, aku boleh main ke kosan kamu. Hindari pertanyaan itu ya. Kalau udah ada yang nanya kayak gitu, bilang aja, aku tinggalnya udah nggak di Indonesia, aku tinggalnya udah di Amerika. Jadi kamu mau nyusul aku ke Amerika? Betul banget, betul. Biar nggak kejadian hal-hal yang nggak diinginkan. Karena sekarang apa-apa kalau misalnya terjadi di sosial media, kalian kan pengennya apa-apa diviralin. Mau tiba-tiba dihujat netizen, lo sih ngasih tahu alamat lo sih udah ngasih izin, lo sih gini. Ujungnya siapa yang bete? Lu juga. Jadi mendingan nggak usah ya. Terus yang terakhir, ketika lu masih bisa bersosialisasi secara langsung, mendingan bersosialisasi secara langsung. Gak usah pakai dating apps karena ribet coy. Lo belum tentu match sama orang yang satu wilayah sama lo, satu daerah sama lo. Betul. Mendingan tuh kayak gini, kenalan langsung, komunikasi langsung, ya kan, jalan bareng langsung. Jangan pakai dating apps. Entar kalau tiba-tiba ketemunya lu di Jakarta, dia di Papua Nugini, terus lo samperin dia ke Papua Nugini, tiba-tiba ternyata dia anaknya udah 16, udah punya cucu 3, lu mau? Iya, better untuk sosialisasi langsung aja. Oke, jadi itu pesannya ya Kak, buat sobat muda yang ada di rumah, untuk bagaimana untuk penggunaan dating apps tuh dari Kadi tuh kayak begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan kita pengen menggunakan dating apps, berarti kita harus menerima resikonya. Betul nggak sih Kak? Betul. Kita harus menerima resikonya apapun itu. Dan buat yang masih di bawah umur, dari tadi kan Kak Di udah bilang pesan, lebih baik jangan menggunakan dating apps yang belum sesuai dengan umur kalian gitu. Karena media sosial itu banyak banget yang udah dibuat di era-era sekarang gitu kan. Jadi kalian nggak usah melanggar itu, karena kalau misalkan kalian melanggar, toh kalian yang bakalan merugi sendiri. Betul banget. Betul ya nggak sih? Banget. Betul kan. Jadi kalau misalkan emang ada pengalaman kalian yang kayak sama kayak Kadi atau emang lebih parah lagi dari Kadi, kalian bisa langsung komen aja di komen, nanti pasti bakalan dibaca sama kita kan pengalamannya. Dan itu emang, dan ini adalah pengalaman dari Kadi gitu loh, dan ini adalah salah satu pengalaman buat kita belajar nih buat sobat-sobat yang ada di rumah. Oke Kadi, terima kasih banget nih Kadi. Ya ampun, pengalamannya udah kasih tahu kita pengalamannya, kayak buat kita tuh jadi belajar lagi. Jadi kita lebih tahu lagi. Kalau di dating apps itu tidak semuanya menyenangkan. Betul. Jadi begitu ya sobat muda Indonesia yang ada di rumah. Jadi buat kalian pengen sharing-sharing untuk pengalamannya tapi nggak bisa nih
tempat buat curhat kemana ya, tapi kayak pengalamannya sama gitu. Kalian bisa langsung aja komen, nanti ada kan pasti komen di bawah sini. Jangan lupa kalian juga harus like, share, and comment video ini karena ini sangat bermanfaat banget nggak sih buat anak-anak muda yang zaman sekarang, anak milenial banget. Tapi bukan hanya anak-anak muda aja, tapi jiwa-jiwa yang masih muda gitu, masih yang berkeluarga itu juga masih bisa gitu kalian share ke teman-temannya karena ini sangat bermanfaat infonya. Oke guys, sekian dulu talk show kita dari sesi I Am Formation. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.